Ini kasih jempolnya ya. Oke, thank you teman-teman. Jadi kita akan belajar sesi negosiasi walaupun menurut saya ini bisa jadi sudut pandangnya terlalu awal, terlalu dini atau bisa jadi belum apa-apa Pak, kok sudah diajarin. Tapi begini ya teman-teman ya. Harapan kita adalah dengan teman-teman belajar basic aja. Ini kan basic ya. Basic yang teman-teman pelajari ini kita nggak pernah bisa tahu dan mengukur kapan teman-teman tiba-tiba ada sesi negosiasi terjadi. Karena di sini ada perbedaan database, juga ada perbedaan maybe kecepatan dalam memasarkan gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba teman-teman menghubungi database Anda besok ada yang minat terus nego. Nah, saya tujuannya memperlengkapi secara basic. Nanti setelah pelatihan-pelatihan ini teman-teman boleh ikut untuk pelatihan selanjutnya, yaitu Brainstar modul 1, 2, 3, 4. Menurut saya salah satu yang teman-teman perlu ketahui bahwa pelatihan-pelatihan yang diadakan ini bukan hanya sekedar training atau coaching yang tanda kutip gitu ya. Sebenarnya secara value-nya nggak ada kaitannya di lapangan, bukan begitu. Tapi justru pelatihan-pelatihan yang ada ini salah satunya adalah yang kita sudah uji dan lakukan selama kita menjadi seorang property advisor hingga kita menapaki hingga jenjangnya sampai hari ini saya dipercaya dan juga teman-teman yang ada ini manajemen gitu ya. Dan saya salah satu orang yang memang mengawali bisnis ini memang dari nol. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nol putul gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu benar-benar mulai dari di bawah. Ya artinya saya juga sama kok, maybe lebih pandai teman-teman sekalian sudah ikut ya secara pengetahuan dulu saya nggak ngerti apa-apa, sangat tidak mengerti tentang properti. Tapi saya cukup bersyukur ya saya diperkenalkan dengan bisnis ini sehingga saya yang awalnya mulai dari nol, baik secara pengetahuan, secara finansial juga saya pada saat itu memulai bisnis ini belum memiliki sebuah properti untuk tinggal bahkan. Hari ini puji Tuhan ya teman-teman ya, saya bisa mendapatkan beberapa properti bahkan untuk investasi di masa pensiun saya nanti dari profesi ya, yang disebut property agent. Nah mungkin profesi ini maybe di sebagian besar orang di luar sana bukan profesi yang menarik atau dibicarakan banyak orang, enggak. Tapi saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa property agent termasuk salah satu profesi yang secara finansialnya itu sangat layak untuk diperhitungkan. Walaupun mungkin namanya nggak sekeren misalnya kalau teman-teman dengar bekerja di perusahaan A gitu ya, apalagi TBK dan sebagainya itu mereka mungkin lebih secara nama atau secara profesi lebih keren gitu ya. Tapi hasilnya menurut saya juga nggak terlalu boleh dipandang sebelah mata ya. Karena selain saya pribadi, dulunya saya sebagai seorang property advisor, saya juga menapaki bisnis ini, saya juga menjadi seorang pemimpin di Brighton Real Estate gitu ya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tim-tim yang dipercayakan gitu ya, waktu itu untuk bergabung bersama dengan tim saya. Itu sama dan bahkan ada beberapa yang cukup parah karena finansialnya itu dimulai dari utang piutang. Artinya tutup lubang gali lubang. Dan saya nggak hanya sekedar kecap nomor satu, saya nggak suka yang begitu teman-teman. Jadi karakter saya ini memang sukanya bicaranya belak-belakan gitu ya, jangan kaget. Saya itu kalau bicara apa adanya, saya nggak suka ngarang cerita. Saya melihat banyak dari tim saya yang mengalami juga perubahan finansial. Dari yang tutup lubang gali lubang, karyawan yang dulunya gajinya di bawah UMR karena cuma secara faktor pendidikan lulusannya cuma SMA gitu ya, dan kalau di dunia kerja ya jelasnya kalau lulusan SMA ya beda ya secara strata penghasilan dan sebagainya kecuali punya kemampuan khusus gitu ya. Nah itu bisa upgrade finansialnya sampai hari ini punya rumah yang menurut saya dia tinggali itu cukup sangat mewah ya dengan harga di atas 10 miliar. Dan juga puji Tuhannya saya senang berinvestasi di beberapa properti untuk masa pensiunnya nanti. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena pada dasarnya kalau teman-teman nggak mendengarkan tentang bagaimana story atau cerita-cerita sukses melalui property agent, saya merasa bahwa teman-teman juga nantinya akan sangat kebingungan. Karena kalau misinformasi, teman-teman juga nggak tahu sih bisnis ini bagaimana.
saya khawatir juga teman-teman nanti setelah training ini Anda cepat hilang harapan, apalagi buat teman-teman yang basicnya bukan entrepreneurs, dulunya pernah kerja sebagai karyawan atau baru memulai sebagai seorang entrepreneur, itu rawan sekali. Nah, tentunya cerita-cerita indah saya itu juga harus ditambah dengan perjalanan-perjalanan perjuangan yang mereka lakukan termasuk saya, gitu ya. Itu yang nggak bisa dipungkiri. Salah satunya yang kita mau belajar adalah kemampuan menjadi seorang fasilitator, negosiator yang handal. Nah, saya nggak mau berlama-lama lagi. Kita akan kasih tayangan sebuah video dari salah satu tim ya, tim yang kita undang untuk membantu Brighton Real Estate sebagai salah satu support system untuk mereka merumuskan ya apa saja sih yang hal yang penting yang kita perlu pelajari sebagai dasar negosiasi, dan ditambah lagi dengan video saya. Sesudah itu nanti teman-teman boleh tanya jawab dengan saya, kan saya coba bantu. Nah, sebelumnya teman-teman, ya walaupun saya tahu ya faktor energinya sudah beda antara pagi dengan sore, tapi saya kira juga secara energi kita cukup masih terbantu karena kerjaan kita kan bukan, maaf ya, kerjaan yang outdoor yang harus kepanas-panasan dan sebagainya. Saya merasa teman-teman tetap perlu fokus di kali ini, siapkan catatannya. Catat yang menurut teman-teman secara konsep Anda bisa mengerti. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman belum mengerti di sesi ini, nggak cukup satu kali. Anda boleh mengulang kapanpun. Dan itu semuanya adalah support system Brighton yang bisa diberikan sama teman-teman secara gratis. Pak, saya kurang ngerti, ngulang lagi boleh, ngulang lagi boleh. Dan itu sangat wajar. Saya merasa bahwa manusia memang pada dasarnya nggak mungkin belajar sekali langsung selesai. Nggak begitu, kita itu berproses. Tapi kabar baiknya hari ini teman-teman punya kesempatan, coba teman-teman pelajari dulu ya. Selamat belajar teman-teman. Saya akan mulai video ini dengan Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Baik, videonya sudah ready? Baik, ada sistem yang lagi error ya teman-teman. Ya, saya merasa memang itu bisa terjadi kadang. Sabar dulu sebentar, videonya lagi di-download lewat media yang lain. So, teman-teman, saya memastikan dulu apakah suara saya sudah cukup jelas. Kalau jelas, kasih jempol aja. Oke ya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan teman yang bergabung tadi berapa lama, begini, sudut pandangnya menurut saya property agent itu sepengalaman saya, kalau saya bergabung itu di tahun 2007 teman-teman ya. Jadi 2007 saya gabung, tahun 2008 itu krisis. Nah ini sebentar, videonya sudah bisa? Ya udah, teman-teman belajar dulu lah ya dari videonya. Saya akan mulai video ini dengan menegaskan satu hal. Anda adalah fasilitator negosiasi. Anda bukan negosiatornya.
Saya ulangi sekali lagi, sebagai seorang property agent profesional, kita ini adalah fasilitator negosiasi, bukan negosiatornya. Nah, saya akan tunjukkan dalam bagian perbandingan. Minimal ada 3 perbedaan antara seorang negosiator dengan fasilitator negosiasi. Perbedaan pertama adalah dari segi persepsi. Kalau kita adalah seorang negosiasi, teman-teman bisa baca, negosiator itu dipersepsi oleh lawan negosiasinya sebagai pihak yang berhak mengambil keputusan. Ini bukan kita, karena pihak yang mengambil keputusan sebetulnya adalah sang vendor dan sang buyer. Teman-teman nanti akan alami di lapangan kalau kita ketemu seorang agent di mana agentnya itu yang tiba-tiba merasa berhak mengambil keputusan. Misalnya begini, kita agent buyer, lalu kita bekerja sama dengan agent vendor. Lalu agent vendornya itu bilang, wah segitu tuh mah enggak mungkin. Tapi sang agent vendor itu belum mengkomunikasikan sama sekali ke vendornya. Itu biasanya akan berakhir dengan bermasalah. Jadi sekali lagi, kita ini bukan negosiator. Kenapa? Karena kita bukan pihak yang sebetulnya berhak mengambil keputusan. Kita ini adalah fasilitator negosiasinya. Nah, apa peran fasilitator negosiasi? Teman-teman bisa baca. Peran utama fasilitator negosiasi itu adalah dipersepsi lawan bicara sebagai pihak yang menolong terjadinya kesepakatan deal. Jadi peran kita itu sebetulnya menolong kedua belah pihak mencapai kata sepakat, deal. Tapi kita sama sekali bukan pihak yang memutuskan apakah ini deal atau tidak deal. Pengambilan keputusan, hak untuk mengambil keputusan itu ada di tangan vendor dan buyer. Oke, itu adalah perbedaan pertama dari segi persepsi. Perbedaan kedua adalah dari segi goalnya. Kalau teman-teman lihat film di mana ada seorang negosiator yang bernegosiasi dengan seorang teroris, maka negosiator itu goal utamanya bukan win-win. Mana mungkin seorang negosiator ketika bernegosiasi dengan lawan terorisnya itu goalnya adalah win-win. Gak mungkin. Negosiator itu akan berakhir dengan win-lose atau setidaknya menangnya lebih banyak daripada kekalahannya. Oke, mindset seperti ini sebaiknya tidak kita gunakan di dalam konteks kita. Karena sebagai seorang fasilitator negosiasi, justru tanggung jawab kita menolong para pihak yaitu vendor dan buyer, kedua belah pihak merasa win-win. Artinya apa? Sang vendor merasa melepas di harga yang masuk akal. Saya ulangi sekali lagi. Sang vendor merasa melepas di harga yang masuk akal. Sedangkan sang buyer merasa membeli di harga yang masuk akal. Itu definisi dari win-win di negosiasi kita. Bukan vendornya menang, buyernya lose, problem kan? Bukan juga buyernya yang win dan vendornya yang lose, problem juga kan? Win-win itu artinya kedua belah pihak, sang vendor maupun buyer merasa mendapatkan harga yang make sense, masuk akal. Oke, itu perbedaan kedua, yaitu dari segi goal yang dicapai. Itu sebabnya kapan peran kita dimulai antara negosiator dengan fasilitator negosiasi juga beda. Seorang negosiator itu perannya baru dimulai ketika di fase negosiasi. Jadi ketika keadaan sudah cukup tegang. Kalau kita lakukan mindset ini dalam proses negosiasi kita, biasanya akan terjadi masalah. Kenapa? Karena pengambilan keputusannya bukan ada di tangan kita. Nah, sebagai seorang fasilitator negosiasi, kita ini mulai peran kita justru dari sejak komunikasi pertama. Kapan komunikasi pertama ini terjadi? Kalau kita adalah agent listing, maka komunikasi pertama kita adalah sejak pertama kali kita menawarkan jasa memasarkan properti mereka. Kalau sebagai agent buyer, kapan komunikasi pertama kita dengan klien? Ketika kita pertama kali menerima telepon mereka. Tentang topik ini akan saya bahas lebih detail sedikit di salah satu prinsip dalam memfasilitasi proses negosiasi nanti. Oke, sekarang kita akan masuk ke 4 prinsip dasar dalam memfasilitasi proses negosiasi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin membacakan 3 kalimat berikut ini. Kenapa? Karena buat saya 3 kalimat ini sangat penting untuk mindset kita sebagai seorang fasilitator negosiasi. Kalimat pertama,
mengelola fase negosiasi itu sebetulnya seperti kita mengelola relasi manusia. Artinya, kita tidak bisa terlalu kaku, tapi kita juga tidak bisa terlalu fleksibel. Masuk ke kalimat kedua, ada hal-hal yang sifatnya seni, gak bertulang. Maksudnya kita perlu fleksibel menggunakan insting. Tapi bukan berarti seni ini kan tanpa dasar, tetap ada rules-nya kan, tetap ada guideline-nya. Kalau kita mengkursuskan anak kita ke melukis, tetap ada faktor seninya kan, tapi bukan berarti tidak ada guideline, bukan berarti tidak ada prinsip-prinsip umumnya. Nah, itu juga yang sebetulnya terjadi di dalam proses negosiasi. Ada orang yang berpikir bahwa negosiasi itu kuat-kuatan nyali, bukan begitu. Memang ada unsur seninya, tapi juga ada faktor prinsip-prinsip yang bisa kita ikuti. Jadi sekali lagi kalimat kedua, dalam proses mengelola negosiasi itu ada hal-hal yang sifatnya seni, tapi bukan berarti tidak ada dasarnya sama sekali. Kalimat ketiga, jadi latihan terbaik sebetulnya adalah kuasai prinsip dasarnya, baru gunakan kreativitas. Sekali lagi, kuasai prinsip dasarnya, baru gunakan kreativitas. Itu sebabnya topik tentang negosiasi ini tidak akan bisa kita bahas dalam satu sesi. Apa yang kita akan bahas di dalam sesi ini adalah 4 prinsip dasarnya saja, disertai nanti sesi tanya jawab. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, tidak ada cara lain selain terus-menerus mendiskusikan berbagai macam case study. Oke, mari kita masuk ke prinsip yang pertama. Prinsip pertama, don't become a stranger. Jangan jadi orang asing bagi klien kita, baik itu vendor maupun buyer. Relasi kita dengan vendor itu bisa secara sederhana digambarkan seperti ini. Mulai dari sejak kita menawarkan hak memasarkan dan mendapatkan hak memasarkan itu, lalu nanti masuk fase negosiasi ketika buyernya mulai nego. Itu kalau kita sebagai agent vendor. Kalau kita sebagai agent buyer, maka relasi pertama kita adalah sejak buyer tuh telepon pertama kali sampai nanti mulai nego dengan sang vendor. Nah, beberapa property agent mengabaikan waktu komunikasi yang di tengah itu, masa komunikasi. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita berperilaku sebagai seorang agent vendor yang ngobrol pertamanya itu ketika menawarkan hak memasarkan, begitu dapat lalu tidak pernah lagi menjalin hubungan, baru ngobrol lagi ketika ada buyer yang mau nego. Kira-kira apakah terjadi relasi personal antara sang vendor dengan agent vendor itu? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak pernah ngobrol. Sama seperti kita waktu pendekatan sama calon pasangan gitu kan. Kalau kita jarang ngobrol, lalu tiba-tiba bilang, kamu mau nggak kawin sama aku? Itu nggak masuk akal gitu loh. Kebayang ya? Jadi sebetulnya seperti yang saya katakan di persepsi mengenai peran tadi. Seorang fasilitator negosiasi itu sadar bahwa efektivitas dia untuk memfasilitasi deal itu terjadi sejak dia berinteraksi pertama kali dengan kliennya. Dan komunikasi itu harus terus-menerus dipertahankan supaya kita mendapatkan trust mereka. Prinsip dasar yang kedua adalah act professionally. Bersikaplah salah paham. Pakaianku sebisa mungkin terhindarkan dari salah tafsir. Saya akan bahas dulu mengenai salah tafsir dalam hal tulisan dan bahasa. Kalau kita menulis WhatsApp teks, saya sangat amat menyarankan hindari singkatan. Misalnya alih-alih kita ketikkan BGM, tuliskan bagaimana. Alih-alih kita tuliskan DMN, tuliskan di mana. Alih-alih kita ketikkan SMP, kita ketikkan sampai. Alih-alih kita ketikkan BS, ketikkan bisa. Sekali lagi teman-teman, act professionally. Seorang yang betul-betul profesional tidak akan menggunakan
singkatan di dalam komunikasi tertulisnya. Kemudian dari segi tata bahasa, terutama spelling, pengejaan, saya sangat menyarankan jangan menggunakan pengejaan lokal. Katakanlah tidak bisa, bukan gak bisa atau gak bisa atau ndak bisa. Gunakan tidak bisa. Contoh lain sekaligus catatan khusus. Kadang-kadang klien kita yang memang tata bahasanya nggak bagus. Misalnya alih-alih berkomunikasi dengan sopan, dia cuma bilang, itu rumah berapa? Gitu kan. Nah, jangan ikut-ikut dengan dia. Dia tanya berapa? Terus kita bilang 1,5 M, nego, cuman gitu aja. Balas dengan sopan secara profesional. Jadi alih-alih kita bilang 1,5 M, nego, katakan pemiliknya membuka penawaran di harga 1,5 M, Pak. Tapi tentu saja ini bisa negosiasi, Pak ya. Smiley. Sekali lagi, prinsipnya adalah act professionally, baik dari segi tulisan maupun lisan. Sekarang bagaimana act professionally atau bersikap secara profesional dalam hal bahasa tubuh? Poin utamanya begini teman-teman. Kita harus ingat bahwa kita ini sebetulnya sedang berusaha memfasilitasi transaksi yang nilainya itu ratusan juta bahkan miliaran. Jadi sikap bahasa tubuh kita sebaiknya tidak lemas, tidak terasa minder, tidak terasa kikuk. Saya tidak bilang bahwa kita tuh harus sangat semangat gitu ya. Kalau introvert ya nggak apa-apa lah jadi introvert. Tapi jadilah introvert yang terasa mantap, rasa percaya dirinya kuat. Dan yang paling penting, excited untuk melayani terjadinya transaksi ratusan juta hingga miliaran. Bukan demi hanya keuntungan kita, tapi menolong klien tidak salah beli atau tidak salah menjual propertinya. Mindset yang kedua, mari kita baca sama-sama. Yang aku harus tunjukkan adalah empati, bukan sekedar emosi. Nah, empati terbaik yang harus kita tunjukkan adalah kita ini semangat menyelesaikan problem klien atau keinginan klien. Nah, tapi sekarang bagaimana seandainya klien yang bikin kita emosi? Saya berikan satu trik. Apakah ini trik akan menyelesaikan semua masalah? Tentu saja tidak. Tapi tujuan dari trik ini adalah memberikan waktu jeda supaya kita bisa menarik nafas dan berpikir lebih objektif dan dewasa. Oke, jadi triknya begini. Katakanlah klien tuh nyemprot kita dengan kata-kata yang kasar atau tidak menyenangkan. Jangan langsung bereaksi membalas, tapi katakan begini. Oh, baik, saya paham, Pak. Tapi ngomong-ngomong, alihkan ke topik pembicaraan yang lain. Ini akan menolong baik otak kita maupun otak mereka bukan fokus pada hal yang menjengkelkan, tapi mencari topik lain yang bisa jadi common ground dalam usaha kita menemukan solusi. Teman-teman juga akan bisa kombinasikan ini dengan drivers yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Klien itu memang bukan raja, tapi mereka tetap adalah manusia yang patut untuk dihormati. Nah, dalam rangka menghormati ini, orang nggak bisa melihat dalamnya kita. Kita nggak bisa bilang begini, aku sebetulnya menghormati dia kok. Tapi sikap dan ekspresi kita tidak menunjukkan itu. Jadi saran saya adalah selalu gunakan tutur kata yang sopan dan bahasa tubuh yang sopan. Kalau kita punya emosi yang begitu kuat meluap-luap, saya sangat menyarankan dan saya selalu sarankan ini ke para klien saya dalam hal personal development. Kalau kita merasa termasuk orang yang mudah meletup-letup, belilah sansak, pukulin tuh sansak. Jangan klien kita, emosi kita, terutama emosi negatif kita tidak perlu dibawa-bawa ke klien. Bertutur katalah dengan sopan dan gunakan bahasa tubuh yang sopan. Mindset keempat bunyinya begini. Yang terpenting adalah nama klien, tapi jangan sampai dia lupa nama kita. Nah, saya akan usulkan 2 tips. Yang pertama, di dalam pembicaraan, dalam conversation, sebisa mungkin gunakan nama klien sesering mungkin. Jadi alih-alih kita hanya bilang Pak, Bu, Koce, gunakan nama mereka. Pak Adi, Bu Edo, C siapa, Ko siapa, begitu. Gunakan nama mereka sesering mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan nama mereka sesering mungkin? Adalah dengan tanya nama mereka sedini mungkin, termasuk ketika menerima telepon. Jadi ketika kita menerima telepon jangan halo, ya, terus kita jawabin pertanyaannya dia. Bukan. Sebelum kita menjawab pertanyaannya dia, pertanyaan pertama, jadi misalnya sang calon buyer itu bilang, Bapak yang pegang properti di jalan ABC itu ya, jangan langsung dijawab iya atau tidak,
tapi permisi dulu lalu bertanya, "Oh, baik Pak, kalau boleh tahu ini dengan siapa ya saya bicara?" Collect namanya sedini mungkin. Oke, sekali lagi, collect namanya sedini mungkin. Setelah itu, supaya menolong otak kita mengingat, gunakan nama itu berulang-ulang. Begitu tutup telepon, langsung save dan catat namanya siapa. Tips yang kedua, gunakan nama kita, jangan gunakan aku atau bahkan saya. Sebetulnya saya itu masih sopan, tapi kalau kita menggunakan nama kita itu akan terasa lebih humble. Misalnya kita bilang begini, "Iya Pak, saya sudah coba carikan, ini ada 3 alternatif. Sekarang bandingkan dengan kalau saya menggunakan nama saya." "Iya Pak Adi, Eri sudah coba carikan, lalu Eri merasa 3 ini yang cocok." Kerasa nama pribadi, nama kita itu akan terasa lebih humble dibandingkan saya. Kenapa? Karena kapan terakhir kali kita kalau berkomunikasi bukan bilang aku, bukan bilang saya, tapi pakai nama kita sendiri? Waktu kita masih kecil, masih batita, masih balita, betul nggak? Waktu anak-anak kecil itu ngomong, mereka pakai nama dirinya sendiri. "Iya, Eri tadi," gitu, padahal ngomong sama mamanya sendiri. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang bukan menggunakan saya, apalagi semoga jangan ya menggunakan aku, apalagi gua gitu, tapi menggunakan nama pribadi, misalnya, "Iya, Eri sarankan," atau "menurut Eri," itu akan terasa, wah, ini hatinya begitu humble. Nah, semoga di momen itu mindset yang atas-atas tidak dilupakan ya. Jadi tutur bahasanya tetap sopan, bahasa tubuh oke. Maka menggunakan nama pribadi dan bukan aku atau saya akan membuat kita dipersepsi sebagai seorang yang profesional. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip ketiga. Know their drivers. Drivers ini apa sih? Drivers ini adalah hal-hal yang mempengaruhi keputusan mereka. Konteksnya begini. Proses negosiasi itu sebetulnya bukan dari no deal lalu secara cepat langsung berubah jadi deal. Seorang fasilitator negosiasi paham bahwa dari no deal menuju ke deal itu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Kadang-kadang tahapnya ini bisa 3, bisa 4, tapi yang pasti bukan cuman satu tahap terus berubah langsung dari no deal jadi deal. Nah, apa yang sebetulnya terjadi di setiap tahap itu adalah semacam kompromi. Baik sang vendor maupun sang buyer itu bilang begini, "Oke, saya mau pertimbangkan dengan syarat." Nah, syarat ini loh sebetulnya yang kita munculkan supaya alih-alih mereka fokus pada perbedaan antara harga berapa ke harga berapa, begitu kan, sama-sama ingin mengambil keuntungan toh, tapi kita fokuskan pada kompromi. Oke, saya akan pertimbangkan tapi dengan syarat. Nah, syarat ini yang saya sebut dengan istilah drivers, hal-hal yang mempengaruhi keputusan mereka. Nah, drivers ini bisa bermacam-macam, tapi ada 4 hal umum yang biasanya terjadi. Yang pertama, mengenai cara dan waktu pembayaran. Kadang-kadang perbedaan antara harga yang ditawarkan oleh vendor dengan harga yang ditawarkan oleh buyer itu bisa pelan-pelan mendekat ketika kita menegosiasikan tentang kapan ini akan dibayar, kapan pelunasannya, berapa kali. Itu yang saya maksud dengan cara dan waktu pembayaran. Drivers kedua adalah kesiapsediaan. Kapan properti ini akan serah terimanya? Kapan properti ini akan siap dipakai? Nah, perannya vendor untuk mengosongkan kapan? Kapan buyer itu mulai bisa masuk? Juga ketika nanti buyer meninggalkan, kapan properti itu ready untuk renter berikutnya? Dan lain sebagainya. Jadi waktu siap pakai itu juga bisa jadi salah satu driver di dalam timing penggunaan mereka. Driver yang lain adalah terkait renovasi, kebutuhan renovasi, atau apakah ada barang-barang yang ditinggal. Jadi waktu apakah kita beli itu termasuk harus merenov ini, atau sang buyer bersedia untuk merenovasi ini dengan kompensasi harganya turunin sedikit. Hal-hal semacam itulah. Jadi renovasi atau barang-barang yang tinggal di dalam yang akan dipakai oleh buyer itu bisa jadi salah satu drivers. Nah, drivers yang paling seru buat saya pribadi sebetulnya adalah yang keempat. Alasan dibalik kenapa mereka mau menjual atau membeli properti itu. Ini bisa sangat bervariasi, sangat banyak macamnya teman-teman. Kadang-kadang sang vendor itu mau menjual karena uangnya ingin segera dia putarkan, bukan untuk bisnis karena bisnisnya merugi, bukan, tapi karena dia ingin investasi di tempat lain. Bisa investasi berupa properti, bisa investasi berupa bisnisnya lagi, atau dia mau gunakan hasil dari penjualan properti itu untuk membiayai anaknya kemana, atau untuk apalah. Kalau kita bisa paham
tentang informasi di balik alasan kenapa dia mau jual properti itu, kita bisa menyertakan ini di dalam proses negosiasi. Buyer itu juga begitu. Buyer itu punya alasan spesifik kenapa dia perlu beli properti atau sewa properti itu, kenapa belinya harus di sana atau sewanya harus di sana, kenapa dia harus menempati itu kapan. Jadi hal-hal seperti ini, alasan dibalik keputusan beli atau keputusan jual, itu yang pelan-pelan kita masukkan di dalam proses negosiasi sehingga dari no deal perlahan-lahan menjadi deal. Nah, strategi keempat adalah berkomunikasilah menggunakan strategi. Communicate with strategy. Kita sudah bahas elemen drivers. Sebetulnya ketika kita berkomunikasi, selalu gunakan drivers yang tadi. Cara dan waktu pembayaran, waktu siap pakai, renovasi barang-barang dalam, dan terutama alasan dibalik keputusan beli atau jual. Nah, setelah ini teman-teman akan dijelaskan secara live supaya teman-teman bisa tanya jawab lebih enak nanti mengenai bagaimana menggunakan drivers ini dan strategi tahan harga. Goal saya dari video training ini adalah menunjukkan ke teman-teman satu, bahwa kita ini bukan negosiator. Jadi nggak perlu setegang itu. Kita ini hanya memfasilitasi negosiasi. Kedua, peran kita itu dimulai sejak pertama kali kita berkomunikasi dengan klien kita. Ketiga, gunakan strategi dalam berkomunikasi, dan supaya kita bisa menggunakan strategi dalam berkomunikasi itu, kita perlu memahami, mengenal siapa klien kita. Nah, semua itu kita akan wrap up, kita akan gunakan dalam komunikasi kita dengan mereka. Oke? Selamat bertanya jawab dengan orang yang betul-betul ahli di bidang negosiasi. So, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa sudut pandang supaya nanti teman-teman ketika ada di lapangan, siapa tahu ini bisa membekali, gitu ya. Sudut pandang yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa mengarahkan pola pikir kita kepada hal-hal yang kita bisa kontrol, dan kita harus melepaskan hal-hal yang kita tidak bisa kontrol atau kelola. Contohnya hal yang kita tidak bisa kelola atau kontrol adalah keputusan klien. Betul. Jadi kita nggak bisa kontrol keputusan apapun yang sebenarnya itu haknya klien. Sekarang hal yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa kontrol? Diri kita sendiri. Nah, konsep ini menurut saya simpel kok. Waktu akan terjadi closing, otak kita akan dengan sangat hebat menarik kita sedemikian rupa untuk mulai berpikir dua hal. Yang di sini adalah mulai menghitung hasilnya. Contoh aja ya, saya kasih contoh. Kita mau closing misalnya ada negosiasi 1 miliar. Contoh standarnya misalnya komisi 3%, gitu ya. Anda listing selling ya. Berarti sudah ada 15 juta yang di depannya teman-teman. Dan waktu otak kita itu melihat ke sini Bapak Ibu, kita harus bisa kontrol dan kelola. Kalau enggak, saya khawatirnya di sini nanti muncul harapan-harapan yang bisa memicu ketegangan. Ketegangan apa Pak Iwan? Coba teman-teman bayangin, kalau hari ini tiba-tiba ada yang nego sama Anda dan 15 juta itu di depan mata Anda. Mulai tegang nggak? Dan semakin ketegangan itu nggak bisa kita kelola, saya khawatir akhirnya logika kita nggak bisa jalan. Kenapa Pak Iwan kalau logika kita nggak bisa jalan? Karena logika kita tertutupi oleh rasa khawatir atau takut untuk kehilangan. Kebayang ya maksud saya? Orang yang takut kehilangan, orang yang khawatir akan kehilangan, itu semestinya logikanya nggak bisa jalan. Anda pernah menjalin hubungan ya, berpasangan dengan orang gitu ya, di mana Anda yang takut kehilangan. Yang terjadi adalah Anda jadi orang yang nggak dewasa. Anda jadi orang yang kehilangan logika, terus tiba-tiba teman-teman bisa merasa satu-satunya cara adalah merengek. Jangan lakukan itu teman-teman ketika negosiasi terjadi. Kenapa? Contoh nih, masuk akal nggak sih kalau vendor atau buyer atau renter siapapun itu yang di luar sana, yang saya anggap mereka itu orang yang nggak begitu mengenal kita gitu ya. Beda lagi kalau yang beli itu papa kita atau mama kita atau tante kita, itu beda lagi ya. Walaupun semestinya juga kita nggak bisa kontrol atau kelola mereka sih. Tapi saya anggap aja mereka orang luar. Kira-kira kalau mau nurunin harga atau mau mereka naikin harga dari sisi pemilik ataupun pembeli, selisihnya 10 juta, 20 juta, 50 juta, apakah bisa berubah dengan rengean Anda? Contoh, ayolah Pak, kita bicara ke pemiliknya, turunin ya Pak, penawarannya sudah ada loh dari bayar saya, kan sayang Pak.
Kira-kira Anda jadi pemilik berubah nggak dengan rengehan seperti itu? Kalau kita jadi klien, kamu kok egois ya? Kok mikirin cuma kamu yang closing? Ya kebayang ya? Jadinya malah nanti jaraknya makin menjauh. Bapak Ibu kelola dan kontrol itu diri kita sendiri, otak kita, dengan bilang gini, enggak apa-apa. Memang aku ada peluang untuk bisa closing, tapi itu saya taruh dulu deh. Saya sisihkan dulu. Saya harus berpikir apa yang jadi kebutuhan pemilik dan pembeli atau penyewa. Di sana saya akan carikan solusi. Karena sebenarnya ketika mereka menghubungi kita, mereka berkomunikasi dengan kita, atau saya balik ya, Anda sedang menghubungi seorang perantara jasa agent properti, harapan Anda adalah Anda mendapatkan masukan layanan, betul? Bukan rengean. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, teman-teman sudah masuk ke fase pertama dan menurut saya teman-teman memenangkan situasi dan keadaan yang ada. Karena Anda nggak lagi bicaranya begini, ayolah, enggak, tapi Anda rubah, enggak apa-apa, Bapak coba pertimbangkan dulu. Mungkin penawaran dari bayar atau penyewa saya sekian, Bapak nggak perlu terburu-buru, cuman saran saya Pak, karena ada opportunity, peluang, Bapak juga maaf jangan terlalu lama ya Pak. Misalnya sekarang pukul setengah 2 sore ya Pak. Nanti kira-kira pukul 4 boleh Pak Iwan hubungi lagi. Anda dengan sangat dewasa dan bijak menyampaikan sebagai seorang jasa properti agent yang profesional. Nah, langkah yang pertama teman-teman sudah memenangkan di sini, yaitu bukan orientasinya pada hasil, tapi pada proses. Apa yang beda Pak Iwan? Fokusnya beda. Yang di sini fokusnya pada diri sendiri. Yang di sini fokusnya pada kebutuhan klien. Dari sini aja sudah beda. Nah, kenapa Pak Iwan kok ada agent yang berhasil, ada agent yang gagal? Kadangkala kita tahu, tapi kita nggak bisa kontrol. Ini yang pertama. Jadi kalau saya menjabarkannya gini, oh baik Pak, terima kasih untuk penawarannya. Coba Pak, saya sampaikan walaupun, nah cara edukasi kita itu dengan cara yang soft. Misalnya harganya memang terlalu rendah. Cara edukasi kita, oh baik Pak, saya sampaikan walaupun menurut saya sih Pak, agak susah sih Pak kalau harganya segitu. Tapi nggak apa-apa, saya coba sampaikan ya. Cuma nanti kalau ada perubahan, misalnya Pak, info jawaban dan sebagainya dari pemiliknya, Bapak sambil cek-cek di luar sana ya, nggak apa-apa sih Pak. Itu kan haknya Bapak, biar Bapak juga beli itu kan merasa lega gitu ya. Sambil nanti coba dipikirkan Pak, maybe untuk harganya memang bisa coba ditambah. Tapi yang kali ini saya sampaikan dulu. Jadi cara negosiasi Anda itu smooth banget. Cara yang kedua adalah, ini saya mau polling ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda jadi pembeli properti atau penyewa properti, jadi Anda jadi pembeli atau penyewanya. Kalau ada harga properti yang ditawarkan 3 miliar, kira-kira Anda langsung beli atau Anda tawar atau Anda tambahkan bahkan jangan 3M Pak, 3M setengah aja. Yang mana kira-kira? Saya tambahin ya, walaupun Anda tahu harganya itu sudah murah gitu. Anda masih tawar nggak kira-kira? Kenapa kok Anda masih tawar? Pertanyaan saya. Kenapa Anda nggak langsung ambil aja? Itu harganya sudah murah Pak. Misalnya. Why? Kenapa itu terjadi? Mau yang lebih murah, harus mendapat harga yang terbaik. Yes, walaupun saya percaya di dunia ini maybe ada satu atau dua case yang saya nggak pernah jumpain. Ada pembeli yang ditawarin 3,5 miliar. Sorry, ada pembeli yang ditawarin 3M. Dia bilang gini, kemurahan Pak Iwan. 3,5 aja saya bayar. Saya belum pernah menjumpai di pengalaman saya sekian tahun menjadi advisor ataupun saya menjadi seorang manajemen. Saya nggak pernah itu. Mungkin teman-teman yang pernah nanti diceritain ya. Sekarang saya beralih nih ke penjual propertinya nih ya. Dengan case yang sama. Penjualnya bukannya 3 miliar ya, ini penjualnya. Lantas ada pembeli yang bilang nih, aku tawar 2,5 deh. Kira-kira Anda sebagai penjual properti, Anda langsung kasih atau enggak ini? Ya, enggak, tahan dulu ya, tahan dulu. Kenapa Anda tahan dulu atau enggak langsung kasih? Why? Reasonnya kenapa nih? Siapa tahu penawarannya naik, nggak usah diladeni dulu kata Pak Temi. Karena saya punya target ya. Nah, saya tambahin nih, walaupun misalnya ya, Anda merasa bahwa 2,5 itu harusnya tak lepas loh. Tapi kenapa kok sebagian besar masih merasa enggak lah, aku tahan dulu lah. Ya itu tadi coba-coba karena siapa tahu bisa gitu loh. Saya belum pernah juga ketemu dengan penjual
yang propertinya harganya 3 miliar. Terus ada pembeli yang tawar 2,5. Si penjualnya bilang gini, kemahalan itu Pak Iwan. Bilangin aja sama pembelinya, 2,2 aja aku kasih. Nggak pernah saya ketemu tipe begitu. Nah, artinya kesimpulan dari pembicaraan atau diskusi singkat yang barusan saya berikan sama teman-teman itu apa? Sebagai seorang property agent, Anda harus jagai di area mana? Nah, ini yang penting, yaitu dua-duanya memiliki keinginan yang berbeda. Bertolak belakang enggak? Atau sama gini enggak kira-kira keinginannya? Bertolak belakang atau sama? Bertolak belakang. Dan konyol Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang property advisor yang tidak mengetahui hal ini dan dengan polosnya kita hanya sebagai penyampai pesan. Saya bilang konyol loh ya. Ini ada sebuah teknik yang bukan semestinya tujuannya untuk menguntungkan kita sebagai agent properti, enggak. Dalam artian secara ekonomi ada tambahan atau dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ini ada sebuah teknik yang menurut saya teman-teman perlu coba di kemudian hari yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, kalau misalnya ada harga properti 3 miliar gitu ya yang dipasarkan. Di sini yang penting adalah cek harga pasarnya dulu ya, harga pasar. Harga pasar ini dipengaruhi atau beberapa hal ya teman-teman ya. Saya secara cepat aja kasih tahu. Misalnya bentuk kapling, hadapnya itu mempengaruhi harga pasar ya. Walaupun di lokasi yang sama bentuk kapling mempengaruhi, hadap mempengaruhi. Contoh hadap selatan dengan barat itu pengaruhnya cukup besar. Nah, di sini teman-teman misalnya harga pasarnya itu dicek memang kurang lebihnya di angka 2,8 misalnya gitu ya. Berarti kita lihat nih situasi dan keadaan yang terjadi bagaimana. Misalnya di sini ada vendor atau pemilik, di sini ada buyer. Ya, saya kasih ilustrasinya vendor dan buyer aja ya karena penyewa bisa mengikuti. Ada yang buyer mengajukan penawaran misalnya di angka 2,6 miliar. Ya. Walaupun saya tahu harga pasarnya 2,8 miliar, sebagai sebuah strategi marketing, dan kita tahu tadi bahwa sebagian besar teman-teman bilang penawaran pertama itu bisa dengan sangat beresiko dianggap akan ada penawaran kedua. Kenapa kok bisa begitu? Ya itu salah satu culture atau budaya bangsa Indonesia. Sering ke pasar tradisional mungkin ya. Walaupun kalau di supermarket kita nggak bisa seperti itu. Tapi kalau bicara tentang negosiasi ini biasanya terjadi di secondary market, yaitu properti yang dimiliki atau atas namanya sudah perorangan. Ya, kalau primary itu seperti supermarket. Saya balik lagi. Nah, kalau ada penawaran yang masuk dari buyer 2,6 miliar, saran saya Bapak Ibu, Anda jangan terburu-buru untuk informasikan di harga ini. Saya bilang saran ya, saya nggak menegaskan pasti karena ini sebuah seni komunikasi. Tapi tentunya sebelum ini terjadi, saya pastikan bahwa Anda antara vendor dengan buyernya pada saat viewing itu sudah ada kesepakatan atau informasi yang Anda informasikan ke vendor dari buyer begini. Waktu viewing, kalau Anda yang pegang listingnya, atau misalnya ada teman co-broking Anda, tolong ingatkan bahwa nanti kalau buyer saya viewing, atau misalnya informasikan ke pemiliknya, nanti kalau Pak, saya ajak pembeli cek lokasi di tempatnya Bapak, minta tolong nanti kalau pembelinya nanya, Pak, dari 3 miliar itu harga pasnya berapa? Bapak jangan terburu-buru informasikan ya Pak, walaupun mungkin Bapak serius dalam menjual. Bapak informasikan aja begini, oh ya, nggak apa-apa, nanti kalau memang Bapak atau Ibu memang berkenan untuk nego, sampaikan aja di Pak Iwan, nanti saya akan bantu untuk menyampaikan ke keluarga dulu. Setelah itu saya akan sampaikan ke Pak Iwan. Kenapa Pak? Karena pengalaman saya bertahun-tahun ya Pak, kalau Bapak langsung kasih harga net, kemungkinan besar akan ditawar lagi, dan itu di luar saya Pak. Saya nggak bisa membantu Bapak lebih banyak lagi. Itu maksud saya sih Pak. Bisa ya Pak? Nah biasanya saya edukasi begitu sama penjualnya, dan ketika memang viewing terjadi dan ada buyer yang walaupun sudah saya edukasi dia tetap nanya, penjualnya minimal bisa backup saya di sana dengan bilangnya, apa Pak, sampaikan aja. Nanti ke Pak Iwan saya akan runding sama keluarga, saya informasikan. Baik, gak apa-apa kok Pak. Pembelinya juga saya edukasi Pak. Nanti kan kita akan lihat beberapa properti ya Pak, dan mungkin di sana ada pemiliknya yang hadir. Kalau nanti Bapak tertarik dengan salah satu properti, saran saya Bapak jangan langsung menyebutkan angka di depan pemiliknya. Loh kenapa Pak Iwan? Begini Pak, pengalaman saya bertahun-tahun, sebaiknya
Bapak lebih baik nanti kalau andai kata pun Bapak suka dan ditanya sama pemiliknya, mau nego di angka berapa? Bapak bilang aja, nanti saya bicarakan dulu sama keluarga ya, saya sampaikan ke Pak Iwan. Karena begitu Bapak nego, saya khawatirnya angka itu dianggap sama pemilik itu bisa naik lagi, Pak. Nah, saya khawatir Bapak ternyata negonya itu nego terakhir, Pak. Bapak nggak bisa naik. Jadi tujuan teknik ini adalah untuk mengetahui seberapa bernilai properti di kepala mereka masing-masing dan seberapa worthy untuk mereka lepaskan sehingga bahasa win-win itu bisa terjadi. Kebayang maksud saya? Nah, ini yang saya nggak pernah tahu karena saya nggak bisa baca pikirannya orang. Ada yang di sini bisa baca pikirannya orang? Saya rasa itu teknik spesifik ya, mahal itu kalau dijual. Saya nggak bisa. Untuk itulah saya harus melakukan strategi ini, teman-teman. Pak Iwan, tolong dong Pak, tawarin di 2,6. Oh iya, baik Pak, nggak apa-apa. Cuman sorry nih Pak, setelah saya cek market, sebenarnya memang pasarannya di atas itu sih Pak. Tapi kalau siapa tahu boleh ya, saya coba ya Pak ya. Tapi seandainya ya Pak, kalau misalnya angkanya nggak di 26, Bapak siap naik kan Pak? Nah begitu cara. Jadi kita ambil umpannya terus kita balikin lagi. Ini cara teknik negosiasi yang soft, tapi juga bisa diterima sama klien kita. Bukan langsung begini, wah ya nggak bisa Pak, segitu Pak, itu harganya kan ya Bapak ngawur, kalau segitu di bawah harga. Wah, ini cara yang sangat menyakitkan, sehingga klien itu merasa kita tidak membantu. Seberapa banyak dari kita yang awalnya itu berencana untuk memang melakukan pembelian, sakit hati sama jasa pemasarnya, betul? Nah, kita edukasi teman-teman, ya. Nah, yang satu hal saya akan sampaikan di sini adalah penawarannya saya sampaikan dulu di angka, permisi Iwan nggak lama-lama bicara ke pemiliknya ya. Tapi ini ada penawaran masuk sih Pak. Cuman sebelumnya saya bungkus dulu. Ya harganya mohon maaf loh Pak. Di bawah harga yang Bapak mau sih Pak. Gimana Pak? Saya tetap sampaikan atau soalnya saya juga nggak enak nanti kalau Bapak pas tersinggung. Nah, dengan pembicaraan ini kita berharap kita bisa menenangkan pemiliknya dulu. Oh ya, enggak apa-apa Pak Iwan, silakan ya disampaikan aja. Oh iya Pak, ditawar sama pembelinya di 2,4. Nah, respon atau reaksi yang timbul itu kita nggak bisa kontrol. Ada yang berespon, ya enggak apa-apa Pak, terima kasih, oh, namanya nego ya. Pembeli kan juga bebas menentukan angka. Ada yang bereaksi, wah ngawur itu pembelinya. Dia nggak bisa lihat nih rumah sebagus ini harganya segitu. Kasih tahu Pak Iwan, niat beli nggak? Waduh. Nah, apapun respon atau reaksi yang terjadi, saran saya teman-teman langsung fokuskan ke solusi. Oh iya baik Pak, nggak apa-apa. Nanti biar saya mengedukasi aja. Pak, tapi omong-omong ya Pak, kalau misalnya ini kan ada penawaran masuk dan saya minta tolong bantuan Bapak juga supaya bisa membantu ini siapa tahu Pak dengan nanti saya bicarakan harganya bisa sesuai Pak. Kalau kira-kira di angka 2,6 gitu kira-kira dilepas Pak. Anda langsung begitu aja. Anda kan tahu ini sudah ada penawaran di sini kan. Anda langsung di 2,6 kira-kira dilepas Pak. Cuman ini sekedar inisiatif dari saya loh Pak. Orangnya belum di angka itu sih, masih di 2,4. Gimana? Apa tujuan dari cerita hari ini Bapak Ibu? Apa tujuan dari teknik hari ini? Supaya dia dari 3 miliar, dia mulai membayangkannya ke sini, dia tidak sibuk dengan sakit hatinya, tapi Anda mengajak dia untuk diskusi, diskusi, dan diskusi. Jawabannya bisa bervariatif sih. Kalau dia memang bukan pengambil keputusan, nanti saya rundingin Pak Iwan. Oke, kejar lagi. Pukul 4 boleh Pak. Karena saya nggak pernah tahu Pak pembelinya keliling di mana aja. Tujuan saya supaya saya bisa jual propertinya Pak. Saya hubungin lagi ya Pak. Nah gitu. Nah, misalnya nih terjadi nih ada penurunan nih ya dari 3 miliar ke angka 2,8. Contohnya, nggak apa-apa, Anda tahan dulu yang di sini, nggak usah terburu-buru. Anda edukasi yang di sini. Nah, yang di sini Anda edukasi, misalnya berhasil Anda edukasi, ternyata dia bilang, iya sih Pak Iwan, ya yes. Gak apa-apa Les Pak, aku ikuti harga pasar Pak, mentok Pak di 2,8 ya, tapi saya nggak mau naik. Nah, ini sebetulnya sudah deal. Pada saat sudah deal pun ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Anda jangan nyampaikannya begini, ye dikasih Pak, dikasih tanda jadi ya. Sebentar, ini ada satu momentum yang sangat penting yang bertahun-tahun saya alami. Saya pernah melakukan seperti itu dan tiba-tiba gitu ya. Anda pernah nggak pergi di sebuah tempat terus Anda di pasar tradisional maybe ya, terus Anda tawar sebuah seni gitu ya, misalnya ada sebuah becak-becakan atau kursi dan sebagainya gitu yang harganya berapa nih? 300. Anda ngawur tuh nawarnya tuh. 150 ya. Terus dia bilang, oke Pak, langsung dikresekin, dikasih sama Anda. Kira-kira perasaannya bagaimana?
kayaknya kok yakin lah itu benar sudah harganya segitu kok kayak lah itu loh perasaan curiga itu yang mestinya kita bisa hindari Bapak Ibu. Padahal kadang-kala ya memang harganya memang segitu gitu loh, nggak salah juga. Tapi perasaan curiga ini yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu kita bisa jadi tertunda untuk dealingnya. Caranya sekarang, oke. Tadi kan harganya sudah deal ya, atau misalnya ada salah satu yang ternyata terlalu tinggi tuh nawarnya ya. Misalnya si penjualnya turun di 2,7, pembelinya mau di 2,8. Anda nggak usah bingung tentang itu. Anda tinggal cek aja komisi Anda sudah standar belum. Kalau komisi Anda belum standar, ini adalah waktunya untuk menstandarkan fee Anda. Contohnya, Anda ngobrol sama vendornya nih, kalau penawarannya dari si pembeli 2,8, dia lepas di 2,7. Contoh, misalnya awalnya Anda cuma dikasih komisi 2% aja Pak, padahal harusnya dia bayar 2,5%. Kebayang ya? Berarti ada selisih 0,5% yang tidak terbayar. Berapa itu 0,5%? Coba dihitung kalau dari 3M aja gampangnya. 0,5%-nya adalah 15 juta. Saya akan gunakan strategi yang seperti ini. Saya bicara sama vendor, Pak, oke. Bapak kan sudah kasih saya ke 2,7 ya Pak. Boleh nggak Pak, kalau misalnya saya minta tolong sama Bapak, di angka 2,7 itu fee saya Bapak bantu untuk ke 2,5. Biasanya cara seperti ini itu berhasilnya lebih besar daripada Anda nggak bicarakan sama sekali. Anda cuma terpaku dengan ya wis pokoknya 1,5 nggak apa-apa atau 2% nggak apa-apa. Hati-hati. Jadi waktu kekurangan fee 0,5 itu saya bicara, Pak, kalau 2,7 Pak, itu selisih fee saya 15 juta. Boleh Pak include ke sana sehingga saya juga dapatnya standar. Kenapa Pak? Karena transaksi properti sama Bapak ini belum tentu sekali setahun loh Pak. Ya saya berharapnya bisa lebih, tapi jarang loh Pak. Boleh Pak ya? Nah, atau Anda strateginya kalau pemiliknya bilang gini, nggak bisa, Wan, 2,7 aku sudah mepet, aku sudah kasih kamu 2%. Oke Pak, gimana kalau gini Pak? Saya coba untuk bantu yang 15-nya itu, saya coba negosiasikan sama pembeli, tapi itu sebagai harga deal Pak. Jadi 27,15. Nah, caranya kalau si pembeli sudah mau di 2,8, Anda kasih sama pembelinya di 27,20 misalnya, pembeli merasa apa? Saya thank you sama Anda. Hemat 80 juta ya Pak Iwan, karena dianya dulu sudah menawar 2,8 dan Anda kasih 27,20. Caranya sekarang saya kasih tahu. Gini caranya. Waktu Anda telepon sama pemiliknya, Anda harus bilang begini. Pak, mohon maaf ya. Ini kan pembelinya sudah juga sebenarnya mulai untuk melirik properti yang lain, Pak. Saya memastikan ya, Pak, kalau seandainya sebentar lagi saya telepon pembelinya, terus pembelinya itu saya bisa yakinkan untuk kasih tanda jadi. Bapak sepakat ya untuk berkas-berkasnya itu semua sudah bisa dipersiapkan untuk dikasih lihat Pak. Dan untuk sementara ini yang pertama aja loh Pak, saya minta tolong tanda jadinya ditaruh kantor dulu ya Pak. Supaya MOU-nya, perjanjiannya bisa segera saya buatin. Bisa ya Pak? Jadi ada sisi mood yang kita tawarkan sama dia dan faktor kekhawatiran kita itu kita bicarakan sama penjual. Beda dengan Anda bilang gini, Pak, pembeli saya mau loh Pak, harganya langsung dia oke Pak. Seolah-olah ini kabar baik ya, seolah-olah ini kabar baik. Tapi si penjual bisa mikir gini, jangan-jangan kemurahan saya jual. Anda yang dalam resiko besar. Paham maksud saya? Sebaliknya kalau sama pembeli, Pak, pemiliknya ini sebenarnya sudah tahan harganya Pak. Aduh, saya agak susah sih untuk negokan sih Pak. Tapi coba ya Pak, kalau seandainya sebentar lagi saya teleponin, pemiliknya mau ngasih, Bapak tidak keberatan ya untuk ngasih tanda jadinya 10%, titip di kantor kok Pak, aman. Supaya pemiliknya nggak berubah pikiran lagi. Dia bilang oke, sebentar Pak saya kabarin. Kira-kira nanti kalau jam 4 gitu seandainya pemiliknya oke, Bapak bisa ya? Sekalian saya bikinkan MOU-nya terus transfer tanda jadinya Pak, supaya mengikat. Oh ya bisa Pak Iwan. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Ketika saya mengenal teknik yang seperti ini, transaksi saya rata-rata berjalan dengan lancar. Penutup, waktu sebelum mereka bertemu di kantor atau dimanapun Anda akan ketemukan mereka, Anda bisa sampaikan sama penjualnya begini Pak, teknik negosiasi itu saya lakukan itu bertahap Pak, karena pembelinya ini memang orang yang cukup gigih untuk nawar. Nah saya cuma titip pesan satu aja. Nanti waktu ketemu sama pembelinya, Bapak nggak perlu bahas-bahas lagi ya Pak tentang harga. Saya khawatirnya nanti Bapak salah bicara, pembelinya merasa yang dibeli itu kemahalan, dia nawar lagi Pak, itu di luar tanggung jawab saya. Pembelinya saya kasih info juga Pak,
saya negokan sama penjualnya ini agak ekstra sih Pak. Bisa nggak Pak, saya nitip tolong, nanti kalau ketemu penjualnya, Bapak jangan ungkit-ungkit tentang nego-nego harganya ya. Karena saya khawatir nanti penjualnya merasa Bapak bisa naik, dia rubah harganya, saya angkat tangan Pak. Nah, tapi yang terpenting Pak, untuk kedua belah pihak, semua kesepakatannya saya sudah taruh di MOU. Bapak pelajari dulu. Harganya, kesepakatannya semua saya taruh di sana. Peran kita tidak dipertanyakan. Coba ya, disinilah teman-teman perlu belajar. Oke deh, boleh tolong di take down. Jadi itu tadi teman-teman kalau sudah pelajari, dan saya sarankan buat teman-teman kalau lagi Zoom, Anda jangan ada panggilan telepon ya. Begitu ada panggilan telepon Anda harus end, close dulu Zoom-nya, Anda balik lagi. Kalau nggak gitu suaranya hilang. Apalagi yang menggunakan handphone. Jadi salah satunya mungkin teman-teman kurang tahu ya. Dan saya jawab pertanyaan dari teman-teman sekarang, karena seharusnya video tadi itu menjelaskan secara lengkap. Nah, mau tahu kalau saat negosiasi kita pertemukan vendor dan buyer terus tiba-tiba melakukan pemutusan dengan kita dan transaksi sendiri antara vendor dan buyer, apa yang kita harus lakukan? Begini, Pak Ridwan. Yang pertama kalau mau negosiasi, saran saya sedapat mungkin Bapak jangan tiba-tiba dengan gampang menawarkan mereka ketemu. Karena di dalam pertemuan itu juga sebagian besar yang terjadi itu faktor titik kritisnya lebih besar daripada benefit yang kita dapat. Satu, pada saat mereka bertemu, itu kita uncontrollable-nya sangat tinggi, Pak. Satu, waktu mereka melakukan pembicaraan ya, kita nggak bisa kelola apa yang akan terjadi. Yang artinya fungsi kita itu tiba-tiba jadi zero. Kita nggak jadi fasilitator negosiator lagi. Nol, fungsi kita nol. Karena mereka sudah bicara sendiri. Dan bisa saja di kepala salah satu dari klien kita itu berpikir bahwa aku yang usaha, nego juga aku yang melakukan. Andai kata ada terjadi dealing, ini sifat dasar manusia. Kadang mereka itu justru mempertanyakan kinerja kita sebagai agent itu apa ya? Walaupun banyak hal yang kita bisa jelasin, mereka ketemu juga karena kita dan sebagainya. Tapi kadang-kala ada orang-orang yang tanda kutip gitu ya, fokusnya cuma ke satu aja. Ini sangat berbahaya, Pak. Makanya kita diajarkan jadi agent profesional di Brighton ini, dan caranya terbukti ada kan. Saya sarankan jangan kita jadi seperti broker tradisional yang mereka itu nggak mau menahu tentang belajar dan kadang dengan sombongnya bilang, ya sudah seperti ini kok biasanya. Iya, biasanya itu mereka transaksi biasa berapa. Mungkin ada beberapa yang karena daerahnya cukup ramai, mereka menggunakan cara seperti itu ya. Apapun itu menurut saya kok tanda kutip kalau fungsi kita nggak ada kok agak pertanyaan besar ya. Ya kalau saya lebih baik bertanya dulu sama pemiliknya, Pak, kalau pembelinya belum melakukan penawaran mau ketemu kira-kira gimana Pak? Bapak apa nggak terlalu repot dan sebagainya? Oh, apa nggak sebaiknya saya coba nanya dulu ya Pak? Oh iya sih Wan, coba aja kamu yang tanya dulu deh. Pembelinya juga kalau ngotot ketemu pemiliknya saya akan tanya dulu, Pak, sorry sebelumnya. Bapak ini mau ketemu pemiliknya nanya, Pak. Bapak ada pengajuan angka untuk penawaran? Minimal jadi waktu ketemu itu maaf dulu Pak, saya menghindarkan dari resiko pertemuan yang tidak nyaman. Karena begini Bapak Ibu, pengalaman saya mempertemukan kedua belah pihak itu ya, begitu sudah basa-basinya habis, antara 1, 2, sampai 3 menit, maksimal 5 menit. Basa-basi itu kenalan, ngobrol singkat, itu basa-basi yang menurut saya nggak penting lah ya. Karena di kepala mereka itu cuma ada gini ya, kamu berani berapa harganya, aku mau lepas berapa, begitu aja. Setelah itu terjadi, yang terjadi adalah mereka lagi nego dan kemungkinan besar kalau mereka deadlock, tidak menemukan jalan keluar, itu pasti kurang lebihnya 90 sekian persen
yang dikorbanin itu kita. Betul? Ya, agennya gimana sekarang? Bisa bantu nggak supaya transaksi berjalan dengan baik loh? Kok agennya bisa bantu nggak? Mereka ini secara nggak sadar itu sebenarnya secara konsep berpikir itu juga nggak adil yang bilang bahwa kamu nggak tak bayar ya, mau memang Bapak Ibu diperlakukan seperti itu. Kalau saya nggak mau loh, saya kerja tujuannya dapat hasil. Itu sudah logika berpikir saya. Nah, Pak Ridwan, usahakan pada saat nego itu seperti yang saya jelaskan barusan beserta dengan video yang saya lakukan tadi. Tapi jangan lupa juga, karena ada faktor kritisnya tiba-tiba ya, hal-hal yang kita nggak mungkin bisa 100% kontrol. Tahu-tahu tiba-tiba di lokasi mereka berdua langsung nego foto Pak, video singkat Pak. Foto, video singkat. Permisi Bapak Ibu, untuk dokumentasi saya sebagai agent, saya foto ya. Perlihatkan wajah mereka Pak. Bahkan kalau perlu propertinya itu Bapak video singkat alamatnya. Dan bukti-bukti chatting yang dilakukan antara Bapak dengan klien, baik itu vendor ataupun buyer itu disimpan. Kita jagai, kita nggak bilangnya pasti, kita jagailah. Mereka bisa jadi melakukan tiba-tiba nerabas atau bahasa Indonesianya itu mereka cross line gitu ya, jadi dipotong aja kita. Nanti itu Bapak bukti-buktinya bisa kasih ke lawyer kita gitu Pak, untuk kita lakukan analisa apakah memang bisa memungkinkan untuk di jalur tindakan hukum gitu ya. Perlu disomasi atau mungkin perlu sampai pengadilan begitu, maybe. Dan menurut saya bukan ikhlas gak ikhlas Pak, ini tentang hak dan kewajiban. Tapi kalau Bapak misalnya berbaik hati bilang ikhlas, ya menurut saya Bapak cukup berbesar hati. Tapi kalau saya prinsipnya selama itu hak kita, kenapa kita nggak perjuangin? Toh ini memang bisnis. Beda kalau kita ada di kegiatan sosial, kita rencananya mau bantu ya otomatis harus ikhlas gitu, betul ya? Jadi ini bisnis. Oke, semoga membantu Pak Ridwan ya. Pak Kadek, pertemukan langsung antara vendor dan buyer bahkan negosiasi boleh Pak. Kalau boleh nggak boleh sebenarnya saya nggak punya hak untuk jawab itu. Tapi faktor resikonya sudah saya informasikan tadi. Sebaiknya saran saya jangan. Bagaimana kalau buyer tiba-tiba bypass langsung ke vendor? Sebetulnya Pak Timotius, ya memang mungkin ada kejadian bisa seperti itu ya. Tapi kembali lagi pada saat kita di lapangan juga, bagaimana sih klien itu bisa merasa klik dan connect dengan kita? Ya ini agak abstrak memang, tapi minimal apakah kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik? Saran saya kalau jadi properti agent jangan terburu-buru hard selling deh ya. Hard selling itu maksudnya pada saat bayar lihat belum apa-apa kita sudah Bapak cocok ya, suka ya. Ini kelihatannya oke loh Pak buat Bapak. Teknik-teknik seperti itu tolong dibuang. Bikin orang nggak nyaman. Saya kasih nama Bapak Ibu aja, saya agent propertinya coba ya. Bapak atau Ibu barusan aja lihat rumah, terus saya bilang, gimana Pak? Cocok ya? Ini sesuai loh Pak, jalanannya bagus, perkembangan ke depannya begini. Kira-kira nyaman nggak saya ketika ngobrol kayak gitu? Kayak seolah-olah gini, saya tuh kayak terburu-buru kepingin dan cepat transaksi tanpa mengindahkan pendapat dari klien saya. Tapi kalau viewing nanti saya ajarin ya secara singkat aja ya. Teman-teman juga boleh join troubleshooting setiap minggu yang kita adakan ya. Jadi kalau saya pendapatnya kalau lagi viewing, biasanya saya akan mencoba untuk memahami kebutuhan apa ini yang dibutuhkan oleh klien saya. Bahkan sebelum viewing pun saya akan gali. Itu nanti teman-teman bisa belajar tekniknya. Dan bertahun-tahun banyak menobatkan agent properti yang sampai frustasi, di ghosting, ditinggal klien dan sebagainya. Karena kadang-kala kita itu cuma satu fokus, yaitu kita keping closing, kita lupa bahwa kita harus menggali kebutuhan dia. Gampangnya begini, Bapak Ibu cari sepatu dengan kriteria tertentu. Berarti itu yang jadi fokusnya Bapak Ibu, betul? Kalau ada marketing yang memahami, dia akan tanya kebutuhannya sepatu untuk apa? Untuk olahraga, untuk pesta, atau untuk apa? Kalau Bapak Ibu kebutuhannya untuk olahraga, pastinya Bapak Ibu kemungkinan besar tidak akan tertarik dengan sepatu untuk pesta, betul?
Nah, kadang ada marketing yang nggak paham tentang itu, nawarinya semua. Sandal ditawari, sandal jepit ditawari, pokok yang terbaru ditawari. Saya tanya, Bapak Ibu, kira-kira bete nggak? Marah nggak kalau seperti itu? Terus di akhir sesi bilang gini, Pak, nanti kalau ada yang cocok, kabarin saya ya. Besok WhatsApp. Halo Pak, gimana? Sudah ada kabar, mau ambil yang mana? Rasanya jadi klien itu jengkel bercampur dengan males mau menghubungi dia, diblokir aja. Betul? Jadi kalau saya tanyanya begini, Pak, dari properti yang dilihat ini kira-kira menurut Bapak, masih ada kira-kira yang kurang nggak? Loh Pak Iwan, kalau kita tanya yang kurang kan berarti nanti dia selalu ada yang kurang. Belum tentu. Tapi ini menunjukkan bahwa saya itu mau mendengarkan dia dan dari saya juga bisa menganalisa. Kemungkinan masuk akal nggak yang properti dia cari ini? Itu. Baru kita edukasi. Coba ya. Orang kalau ditanya, Pak, cocok Pak sama Pak, kira-kira ada yang kurang nggak? Enak yang mana? Nah, begitu. Supaya kita itu terjalin komunikasi. Baru setelah terjalin komunikasi, orang enak cerita sama kita, orang nyaman cerita sama kita, baru kita bisa lakukan pendekatan dengan cara memberikan informasi dan persuasi. Tapi kalau di tahap pertama kita belum lakukan itu, Anda terburu-buru, closingnya nanti sama yang jago-jago negosiasi aja, Mbak. Ya, oke. Eh, Bagaimana kadang tidak kalau bayar ketemu vendor? Yaitu diinfo dulu di awal kalau bisa. Nanti pada saat saya keliling ya bayarnya kalau sama saya info Pak. Kalau mau nawar nanti jangan langsung Pak. Saran saya nanti vendornya merasa bahwa Bapak nawar, dia merasa itu penawaran nanti bisa naik. Mau tanya Pak, kalau pada saat negosiasi pindah vendor, minta langsung HP bayar apa kita harus berikan Pak? Nah kita bilang begini aja, Pak Ridwan, Pak maaf untuk handphonenya ini nanti saya coba tanyakan ke bayarnya ya, kalau nggak keberatan silakan. Tapi biasanya pertanyaan-pertanyaan ini muncul, biasanya ya saya bilang sebagian besarnya, itu karena buyer atau penjualnya merasa teman-teman agent yang bantu mereka itu kurang profesional dan kapasitasnya itu di bawah standar. Sehingga mereka nggak nyaman merasa bahwa saya tak ngobrol sendiri aja. Jadi kalau teman-teman tahu ya di jasa pelayanan atau jasa negosiator agent properti ini beda dengan barang-barang misalnya yang ya katakanlah kalau kita mau beli kue gitu ya, terus ada jualan lemper, lumpia dan sebagainya begitu kita langsung bayar aja di tempat selesai. Kita nggak perlu tanya kebutuhan karena sudah lihat harganya nggak masalah. Tapi di properti nggak bisa begitu. Di properti teknik negosiasi ini penting untuk dipelajari. Kabar baiknya, Bapak Ibu tahu konsepnya, terbiasa melakukan seperti itu terus. Anda dicari orang. Orang seneng transaksi sama Anda. Saya juga nggak apa-apa dari awal saya nggak ngerti kok, ya. Makanya itu saya kasih jalannya sekarang, saya bukain. Dulu saya transaksi jual beli ya pertama cuma sekitar 400 jutaan, naik lagi 600, 700, 3 miliar, 7 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30, 50 miliar, dia sampai di atas itu juga semuanya diawali dari mempelajari. Saya juga nggak menyangka kok, dulu waktu saya mempelajari teknik seperti ini ternyata faktor resikonya jadi menurun ya. Orang jadi percaya sama saya dan mencari saya terus. Dibanding kekhawatiran saya untuk jaga vendor dan buyer itu, menurut saya lebih baik untuk memperkenalkan bahwa saya ini seorang agent yang mau mendengar mereka. Begitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin pernah transaksi tapi Anda merasa seringkali vendor atau buyer itu nggak senang bicara sama Anda. Mungkin teman-teman harus menganalisa apakah teman-teman terlalu memaksakan kehendaknya. Dari wajahnya sudah kelihatan, mukanya muka pengen. Ya, saya sadar kita itu semua kepingin closing properti. Siapa yang nggak kepingin sih dapat duit puluhan juta, ratusan juta, semua pingin. Tapi ayolah, tahan kondisi emosi kita itu jangan sampai mengalahkan logika kita.
apalagi ngitung komisinya, mateng 50 juta iki Pak Iwan, 70 juta iki 100 juta, bikin kita itu bisa moodnya amburadul kemana-mana. Tapi ingat, waktu Anda melakukan itu, Anda harus benar-benar tahu, saya harus tekan itu, dan saya harus rubah dengan bahasa di mana saya harus tahu apa yang jadi sudut pandang mereka. Orang yang bisa mengendalikan emosinya pada saat negosiasi itu jauh akan terlihat lebih netral, lebih menyenangkan untuk dijak negosiasi dibanding orang yang tidak bisa menahan emosinya. Saya bicara seperti ini ya, seolah-olah teman-teman semuanya manggut-manggut gini ya. Nanti pada saat di lapangan lihat ya teman-temannya, sebagian besar itu nawarin kacang, jualan kacang di pinggir jalan. Pak, cocok tak? Pak ini Pak kacangnya Pak. Bapak nggak tiba tak? Kenapa bisa seperti itu? Karena kadang manusia itu memahami tapi tidak menyadari. Nah ini hati-hati ya. Manusia itu memahami maksudnya iya ngerti Pak, tapi tidak menyadari dia melakukan itu. Makanya sampai di notaris kalau ada yang transaksi itu diminta cap jempol, diminta tanda tangan, di CCTV, di foto teman-teman. Karena ada klien yang bilang gini loh, kapan saya tanda tangan ini loh? Memahami tapi tidak menyadari. Kebaik ya. Ya saya berpikir jangan sampai seperti itulah ya. Gitu. Oke, Pak, mau tanya kalau saat pertama kali listing vendor langsung bilang nggak mau tanpa perantara, apakah langsung? Iya, ini pernah juga terjadi sama saya. Ini ada tekniknya khusus, Bapak atau Ibu Ping gitu ya. Jadi kalau saya tekniknya akan nanya, oh baik Pak, ya. Permisi nanya ya Pak, apakah pernah punya pengalaman buruk sama izin properti? Tapi kalau Bapak nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih Pak. Tapi kalau teman-teman belum punya kapasitas ke situ, cari yang mau-mau dulu aja deh. Atau bisa jadi pakai teknik minggu ini dia nggak mau ditelepon, coba 2 minggu lagi. Biasa ada juga pemilik properti yang pertama kali jual properti itu percaya dirinya itu di ujung langit. Nanti sudah 1 minggu dia coba nganterin orang, 2 minggu, 3 minggu dia berdebat sama orang, hampir berkelahi sama pembeli properti gitu ya. Mulai dia rasa percaya dirinya mulai turun. Biasanya 1 bulan sudah kapok nyari properti agent biasanya. Dikira gampang jualan rumah gitu ya. Kita yang pakai jaringan ini aja juga perlu effort, apalagi mereka yang tanda kutip nggak punya jaringan itu kecil sekali peluang. Bisa, tapi kecil sekali. Vendor menjual aset, dia di memasang spanduk dan bagaimana meningkatkan yes. Pak Ridwan nanti belajar Brextar ya Pak ya. Setelah ini Bapak langsung bisa belajar Brextar, syaratnya mudah, cuma 15 listing. Saya sarankan Bapak belajar nanti di modul 2, Bapak akan diajarkan tentang teknik menelpon vendor. Ya, dan itu teknik yang diajarkan supaya Bapak juga secara trust di depannya vendor itu Bapak juga punya trust yang cukup bisa membuat vendor itu berpikir begini. Ini agent properti memang profesional ya, gitu. Masih banyak agent yang nggak punya attitude demi uang ikut menyikut. Iya, betul sekali. Dan bukan cuma agent properti ya, penegak hukum aja yang nggak punya attitude banyak ya. Tapi pertanyaannya kita mau ikut mereka atau enggak? Gitu. Kalau saya enggak deh. Karena menurut saya kita harus punya attitude. Karena attitude itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Attitude itu buat pribadi kita. Dan itu ditularkan. Ditularkan ke siapa? Ke orang-orang di sekitar kita. Baik itu suami, istri, anak, lingkungan di sekitar kita. Orang yang nggak punya attitude itu nggak berharga di hadapan orang lain. Anda mau ngomong apapun orang lain nggak akan dengar. Karena attitude itu dipraktekkan, bukan cuma dibicarakan. Makanya saya sering kritisi pemuka agama. Ngomongnya pinter, tapi kelakuannya nggak jauh beda, bahkan lebih rusak daripada orang-orang yang dikatakan dosa sama dia. Itu salah satunya ya. Jadi kita belajar lah sama-sama. Bagi Agus, ilmu negosiasi ini sulit, butuh jam terbang tinggi karena yes, enggak apa-apa. Pak Agus cukup bagus kalau mungkin berpikir seperti itu, justru kalau susah dipelajari Pak. Jadi kalau mungkin buat Bapak perlu luas, itu otak Bapak lagi bilang begini, kamu harus lebih luas dan bijak. Yes, enggak apa-apa diajar ya. Mohon dijelaskan standar negosiasi atau SOP-nya. Enggak ada standarnya. Fee.
Negosiasi itu seperti yang tadi saya sudah ceritakan di videonya, bahwa ini ada 1001 cara, hanya saya mempelajari dan saya mempraktekkan di properti selama sekian puluh tahun gitu ya. Dan itu saya kasih formulanya kurang lebihnya begitu. Tapi kalau pastinya gitu, nggak ada yang memastikan itu. Dan kalau orang-orang ini belajar standar negosiasi artinya sudah levelnya sudah expert gitu ya. Itu memang value-nya beda dibanding yang negosiasi dia nggak mau belajar. Nah, kalau negosiasi yang nggak mau belajar biasanya cuma terpancing barang murah mahal gitu ya. Padahal murah mahal itu relatif. Di properti itu sangat relatif karena properti itu beda dengan kita mau beli barang A, misalnya di online shop ya, Tokopedia atau Shopee kita mau beli katakanlah tungku pemanas atau apa ya, mereknya sama, barangnya sama, itu tinggal murah mahal. Tapi kalau properti nggak begitu. Kabar baiknya properti ini kadang kalau bisa satu kompleks, luas tanahnya bisa sama, bangunannya bisa kurang lebihnya sama, tapi feel-nya orang bisa beda-beda. Kadang ada orang yang masuk nomor 7 sama nomor 8. Nomor 7 itu dijual harganya lebih murah daripada nomor 8, tapi dia bisa beli yang nomor 8 yang lebih mahal karena menurut dia feel-nya dia lebih dapat di nomor 8. Itu perbedaan properti sama barang yang lain gitu ya. Kalau teman-teman pernah jual beli properti pasti tahu ya seperti itu. Cuman ya memang pasti ada dasar acuan harganya, nggak bisa terlalu ngawur gitu ya. Pasti ada harga acuannya. Selisihnya juga nggak sampai miliaran gitu harusnya ya. Kalau misalnya harga properti 2M sama 3M, yaitu kalau 2M sama 2,5M itu pasti ada perbedaan sedikit banyak tentang bangunannya, tentang furniturnya dan sebagainya. Tapi yang harga sama 2M terus dijual 3M itu kayaknya nggak memungkinkan. Mau diundang siapapun mau jual ya agak susah. Jadi acuannya ada beberapa. Salah satunya adalah standar bahwa teman-teman harus belajar modul 1 tentang pentingnya mengelola dan menguasai trade area. Oke, vendornya bukan pemilik asli, perantara Pak. Perantara itu bukan vendor ya teman-teman ya. Jadi bahasanya tolong jangan dibolak-balik. Vendor ya vendor. Kalau perantara itu perantara. Kita hanya mengajarkan teman-teman untuk memiliki listing dari pemilik asli, bukan perantara. Ya, jadi perantara itu ya perantara, nggak bisa. Kalau dikasih bahasa mau memperkenalkan dan sebagainya, pertanyaannya yang ngenalin ini mau minta apa? Tapi kalau minta bagi komisi, nggak usah deh. Itu sama aja kok bahasanya. Bahasa seperti itu tuh kita harus aware lah ya. Kita harus aware karena menurut saya poinnya adalah kalau dia minta komisi berarti anggap aja dia broker tradisional sudah. Kita cari yang langsung vendor aja. Dan biasanya kalau lewat broker tradisional itu jauh lebih ribet dibanding ketika kita itu punya listing dari pemilik. Makanya di Brighton itu melarang ya untuk teman-teman lewat broker tradisional atau siapapun karena secara legalitasnya juga nggak aman. Ya bayangin ya, dia aja kita aja nggak langsung sama pemiliknya kok bagaimana bisa memastikan legalitas, belum lagi negosiasinya. Orang-orang pengalaman saya di lapangan, orang-orang yang bukan langsung vendor itu rata-rata lebih sulit dibanding yang langsung vendor. Maksudnya, biasanya vendor itu karena dia merasa memiliki properti itu ya dan merasa bahwa properti itu memang mau dijual, negonya itu jauh lebih mudah. Pertimbangan-pertimbangan tertentu itu bisa jadi merubah sudut pandang vendornya dan dia bisa turun. Tapi yang bukan vendor itu biasanya rumitnya, sombongnya luar biasa. Kalau teman-teman ketemu orang yang seperti vendor yang terlalu sombong, bicaranya terlalu tinggi, itu Anda boleh tanda tanya besar. Jangan-jangan dia broker yang ngaku vendor. Hati-hati ya. Ya wajarlah kita nggak ikut barang, kita ikut memasarkan aja. Kadang-kala kita nggak ikut punya, ya kita nggak merasa ada faktor resiko ya. Di daerah saya banyak broker tradisional, rata-rata sudah terbiasa Pak. Begitu dengar property agent nggak ngerti, iya Pak Ridwan edukasi aja. Dan justru menurut saya di tempat Bapak bisa jadi orang-orang yang merubahkan market. Pertanyaannya,
cara kerjanya Bapak sama broker tradisional itu beda nggak? Value-nya beda nggak? Nah, ini kesempatan. Kalau Bapak merasa, saya agent properti resmi gitu ya, saya harus punya standar melebihi mereka. Wah, itu jadi bisa merubahkan pasar. Karena pasar itu bisa merespon dengan positif. Contohnya misalnya di daerah Bali. Daerah Bali itu jangan bilang broker tradisional, teman-teman. Penduduk lokal siapapun itu bisa ngaku jadi broker. Hari ini ya sedikit banyak mulai kita memenangkan market kok. Ya jauh sudah perbandingannya. Dulu yang tim-tim bilang ya susah ketemu dengan broker tradisional dan sebagainya. Saya bilang kamu kalah mental, kamu lipat aja dari agent resmi deh. Saya mau latih orang-orang yang memang punya mental yang bagus. Kenapa? Karena di Surabaya, di trade area saya juga, waktu saya masih baru jadi agent properti, juga banyak broker tradisional. Saya nggak lagi bersaing dengan mereka kok. Enggak, saya nggak rebutan lahan. Saya lakukan bagian saya aja secara profesional. Lama-lama juga klien akan memilih kita. Sama lah dengan teman-teman dulu kan nggak terbiasa dengan Gojek, Grab, kan begitu kan? Terbiasa dengan taksi, terbiasa dengan pembelian langsung di toko. Kenapa hari ini kok berubah? Anda kemana-mana ya, pesannya bukan lagi Bluebird yang berbayar pakai apa itu? Pakai kargo itu ya, pakai apa? Argo. Tapi teman-teman pakainya sekarang Gojek. Itu layanan, sudah nggak bisa dipungkiri. Tinggal kitanya bagaimana. Gimana kalau rumah, tanah lelangan, bank apa kita boleh listing Pak? Nggak bisa. Lelang ya, terus untuk cesi dan sebagainya dihindari ya teman-teman ya. Kenapa? Sudah nggak usah tanya kenapanya deh. Saya bilang teman-teman nggak usah cari-cari barang yang begituan. Apalagi dengan tergiur itu barang murah Pak. Udahlah. Kalau murah sudah diambil sama orang-orang hebat di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia itu nggak sedikit Bapak Ibu. Orang Indonesia ini kayanya bukan kaya biasa, kayanya super. Kalau nggak percaya coba cek itu mobil-mobil Lamborghini di jalanan itu banyak. Satu orang aja penduduk Indonesia ya di lokasi-lokasi klaster perumahan-perumahan yang cukup ya, bukan yang cukup mewah, yang biasa-biasa aja punya mobil satu, dua, tiga itu sudah kayak beli becak. Karena di Indonesia ini banyak orang yang kayanya itu nggak kelihatan, laporan pajaknya itu diminimkan. Tapi super kaya, iPhone itu penjualannya salah satu yang terbanyak di Indonesia. Kalau nggak percaya lihat tetangga Anda itu yang punya iPhone berapa. Ya, nah saran saya kalau barang murah dari lelang dan sebagainya begitu ya. Terus kita diiming-iming itu barang murah, udahlah nggak sampai ke kita harusnya mereka sudah sikat semua. Jadi ada sesuatu itu, something wrong yang nggak pasti. Salah satunya saya kasih info aja ya, itu permainan salah satunya itu mafia-mafia yang ada di sana. Nanti teman-teman punya klien diminta bayar sekian, diminta bayar sekian, dihitung-hitung nanti bayarnya sama harga propertinya bisa jauh lebih mahal. Terus masalahnya nunggu berbulan-bulan, janganlah. Kita ajak orang untuk join, terus orang itu nggak mau, lalu orang aku mau jadi anak buahmu. Ya bilang aja nggak bisa. Saya nggak sistem anak buahan gitu ya. Kalau mau serius ya join aja di properti deh. Kamu kan juga dapatnya lebih besar. Kalau mau serius, ayo. Kalau nggak serius, janganlah. Nanti kamu kalau ada klien kasih ke aku aja. Tak bagiin untuk uang makan-makan. Iya dong. Kasih aja kalau referensi klien ya dapat teman-teman dapat 10 juta kasih dia 500.000 kan itu nggak apa-apa dong. Aman deh. Brighton memiliki 23 cabang. Salah Pak Ridwan. 24 kota dengan lebih dari cabangnya saya bingung hitungnya gitu ya. Untuk bagian timur masih ada peluang Pak untuk peluang ke sana. Timur itu di mana Pak? Bapak bilangnya Indonesia Timur mungkin ya, gitu ya. Kalau peluang mengenai apa? Papua, Papua nggak ada Pak. Karena Papua menurut kita bukan daerah yang saat ini bisa kita kerjakan. Saya nggak mengecilkan sudut pandang, tapi ada daerah lain yang lebih prospek Pak untuk kita kerjakan. Lagi pula di sana nanti salah tempat kita tembak-tembakan sama KKB repot Pak. Kita nggak punya tembak, kita punyanya cuma ilmu Pak. Mereka bawa tembak. Nanti jangan-jangan ada agent Brighton ditawan di Papua, lo matang. Repot kita ngurusi itu ya. Kita Papua nggak dulu deh. Kita sudah 24 kota aja eh, yang kita fokusin gitu ya. Iya, Bapak di Jayapura, Papua, kita bilang nggak dulu, Pak. Gitu.
Jadi mungkin Bapak bisa fokus di 24 kota aja di mana mungkin Bapak tinggal sekarang. Oke, waktunya sudah setengah 4 lebih 5 menit. Saya sudah bonusin 5 menit untuk teman-teman. Bukan berarti saya nggak mau lanjutin, tapi saya harus leave karena saya ada kepentingan untuk one on one dengan tim development saya yang lain ya. Ya, salah satunya karena saya memang dipercaya untuk mengurus semua hal di Brighton. Thank you teman-teman untuk waktunya. Saya doakan semoga teman-teman mulai hari ini, besok, mulai action. Ini yang paling penting, ya. Jadi kalau teman-teman action, saya percaya nggak mungkin jalannya semulus jalan tol. Tapi kita berharap dengan teman-teman action di sana juga teman-teman belajar dari kesalahan. Dan saran saya nempel di pelatihan, nempel sama leadernya, teman-teman karena masih baru, sangat wajar. Saya merasa bahwa kalau teman-teman sudah terbiasa nantinya, teman-teman akan dibantu secara maksimal untuk menapaki tangga-tangga itu sehingga rupiah demi rupiah bisa mulai tercapai. Ya, poinnya nomor satu teman-teman, kalau bisa lari kencang, lari yang kencang. Kalau nggak bisa, setapak demi setapak, no problem. Mengenai tes nanti teman-teman ikutin di grup, jangan keburu-buru list. Karena nanti di grup itu akan ada informasi tentang kelas, ada informasi ini dan itu. Teman-teman tenang aja, nanti ada waktunya ketika teman-teman akan di-live-kan dari grup. Jadi sementara ikutin dulu ya. Thank you teman-teman semuanya ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan jalan, mimpi jadi nyatanya terwujud ya. Tentunya dengan perjuangan, dengan kerja, dengan keseriusan, komitmen ya. Supaya kedepannya teman-teman juga bisa menjadi orang-orang yang memberkati orang lain dengan testimoni cerita mimpi jadi nyata selanjutnya. Saya pamit dulu ya. See you semuanya. Bye. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk tes tetap di share di grup chat Zoom, jadi mohon diperhatikan. Kemudian jika sudah selesai mengajarkan, bisa leave Zoom. Terima kasih, selamat mengajarkan. Bisa diperhatikan di chat Zoom-nya ya Bapak Ibu. Untuk ujian di share di chat Zoom. Terima kasih.